di episode sebelumnya. Welcome back to my channel, balik lagi sama aku Gwen. Dan di video kali ini aku mau ceritain tentang keseharian aku selama kuarantin. Sebenarnya kesel juga sih sekolahnya online, soalnya biasanya kan sekolahnya offline bareng-bareng temen, kalau istirahat juga ke kantin bareng temen. Sekarang cuma di rumah, bosen banget. Karena juga sebenarnya aku juga udah nggak ada aktivitas yang bisa aku lakuin. Aku tuh pengen marah. Yang aku lakuin selama pandemi ini sekolah di rumah, bekerja juga di rumah, nggak bisa jalan-jalan lagi, rasanya bosan banget. Harapan aku adalah setelah pandemi ini aku bisa bermain sama teman-teman lagi di luar. Ibadah hari ini mengajarkan kita untuk tetap berharap sama Tuhan. Ya gak, Ben? Aku harus punya harapan dengan Tuhan Yesus. Ben, Hah? Kenapa? nonton TV dulu, berita. Selamat pagi, kembali bersama saya Stefani Tahalele dalam Sekilas Info di Glo TV. Saat ini saya berada di depan komplek Bang Jago. Ampun Bang Jago. Maaf ya. Aduh, maaf. Oke, cut. Mohon maaf. Kembali lagi saya akan melanjutkan bahwa saat ini saya berada di belakang komplek Bang Jago, di mana saya mendapat kabar bahwa di dalam komplek ini banyak beberapa warga yang terkena COVID-19. Dan saya dengar kabar bahwa di komplek ini akan di-lockdown, dan ini adalah besar bagi lingkungan sekitar ini. Oleh karena itu saya menghimbau bagi warga di sekitar ini maupun seluruh masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap 3M and stay safe and keep healthy. Oke, sekian sekilas info dari saya. Salam ceria. Kalau sepedaan dikit mah. Ya sama juga, jangan dulu deh. Pokoknya jangan dulu deh keluar deh ya. Ngerti gak? Ya ini buat kebaikan juga, ya. Oke. Ya udah, kamu lagi ngapain? Terusin deh. The next day. Aduh, udah kangen nih sama adik layan. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Oh iya, kan kita mau IAMPA nih. Udah lama juga ya nggak ketemu sama adik-adik layan. Kira-kira Kak Rere mau nelfon siapa ya hari ini? Oh iya, minggu lalu Kak Rere lihat videonya Gwen. Nah, kita telepon Gwen aja yuk. Oke, tim kreatif boleh dong minta tolong sambungin ke Gwen. Halo Gwen. Hai, Apa kabar nih? Baik banget, puji Tuhan. Kak Rere gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan. Lihat nih Kak Rere sehat banget nih. Makin subur lagi kan Kak Rere. Udah lama kita nggak ketemu ya, Kak. Iya Kangen nih banget. Kak Rere kangen nih sama Gwen di rumah nih. Oh iya, Iya, Gwen. Kak. Bentar. Sebelum Gwen ngomong, Kak Rere mau ngomong dulu nih. Kemarin Kak Rere lihat videonya Gwen keren banget loh. Oh, makasih, Kak. Iya. Oh iya, Kak, aku pengen ngomong. Aku dengar dari berita ya, di komplek rumahnya Beno tuh ada tetangganya yang kena COVID, Kak. Jadinya kompleknya dia harus di lockdown sementara dulu. Kasian banget ya, Kak. Iya, kasihan banget ya Gwen. Gimana? Iya. Kalau kita telepon Beno aja sekarang. Gimana Gwen? Oke, Kak. Boleh. Tunggu sebentar ya. Oke deh. Tim kreatif, Iya. tolong sambungin dong sama Beno. Terima kasih. Kita tunggu Beno ya Gwen. Aduh, kakak juga udah lama nih nggak ketemu Beno. Iya. Kita mau telepon Beno. Hai Beno, apa kabar? Halo Kak, halo Gwen. Iya, udah lama banget nih nggak ketemu Beno. Kakak Rere kangen nih. Oh iya, tadi Kakak Rere denger cerita nih dari Gwen. Katanya ada yang kena COVID nih di dekat rumahnya Beno. Coba dong ceritain ke Kak Rere. Iya nih Kak, aku tadi barusan dengar dari kabar Mama, katanya di tetanggaku kena COVID. Jadinya seluruh kompleks aku disuruh lockdown dulu.
Jadi gak boleh keluar dari rumah. Oh gitu ya Beno ya. Berarti Beno gak boleh keluar rumah nih dulu nih. Harus tetap di rumah ya Beno. Iya Kak. Iya, nah kebetulan juga nih Gwen sama Beno, minggu ini tema ibadah kita itu ya gimana mengubah situasi yang buruk, Tuhan mengubah situasi buruk menjadi situasi yang lebih baik nih adik-adik. Nah, Gwen sama Beno ikutin ya IHMP hari ini, oke? Oke Kak. Kalau gitu kakak mau pamit dulu ya, kakak mau ngajar dulu nih, nanti kalian liatin kakak ya, oke? Oke. Oh iya, Kak Rere udah dipanggil nih. Dadah adik-adik, dadah. Dadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Kak Rere, tadi aku habis lihat Kak Rere Zoom ya sama adik-adik ya? Ih bener banget, tadi aku habis Zoom Kak sama Gwen dan Beno. Oh gitu, terus gimana tuh Kak rasanya bisa ngobrol? Seneng banget, soalnya kan udah lama ya kita gak ketemu sama adik-adik klien. Nah pas aku ketemu walaupun secara virtual nih Kak lewat Zoom, aku seneng banget Kak. Nanti kapan-kapan aku ajak Kak Sabrina juga ya. Wih boleh tuh Kak. Nah Kak, berhubung kita udah mau Natal, Iya bener. kita harus tetap jaga kesehatan Bener nih. banget nih adik-adik di rumah tetap harus jaga kesehatan ya. Kalau misalnya nggak penting-penting banget nih Kak, jangan keluar rumah, tetap stay at home. Nah bener banget tuh. Sekarang kita mau mulai ibadahnya nih Kak. Oh iya Udah bener jam ya, 8. bener banget. Kalau gitu kita mau mulai ibadahnya, kita mau nyanyi lagu bebas. Happy ya. Semua tangannya di pinggang. Musik. Jangan lupa senyum adik-adik. Semangat ya, digoyangin ke pinggangnya. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Lebih semangat lagi, tangannya tetap di pinggang. Goyang. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagu kedua. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diretakkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Balik, jalan sertanya. Setiap hari balik, jalan serta Yesus selamanya. Balik, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari balik, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay! Bentar Kak, Agak ngos-ngosan dikit ya Kak. kita tarik napas dulu. Wah. Nah, kita udah selesai tadi nyanyi lagu bebas Kak. Sekarang Betul kita sekali. mau masuk ibadah, kita bernyanyi juga Kak. Tapi dari Kidung Ceria nih Kak. Benar, Kidung Ceria 202, apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Nah adik-adik, kita mau mulai nih ibadahnya. Sebelumnya kita mau berdoa. Semua Betul lipat sekali. tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu dan juga akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menuntun kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu dan beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Nah, Kak Rere, sebelum kita mau denger firman nih, kita mau nyanyi lagi. Wah, dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita mau berdoa nih Kak Rere sebelum Oke. mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami agar kami dapat mengerti dan paham serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau baca firman nih Kak Rere. Bener banget adik-adik. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Pasti udah dong. Oke. Yang baca Alkitab hari ini ada siapa nih Kak? Ada adik Edu sektor 6. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pindir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan ada menjelainya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita mau denger firman Tuhan nih Kak. Bener banget. Ada siapa aja nih minggu ini Kak? Di KKTK ada Kak
Rere. Betul banget. Anak kecil ada Kak Olive. Kakak Olive dan anak tanggung ada Kak Leli. Leli. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, bertemu lagi nih minggu ini bersama Kak Rere. Wah, Kak Rere udah lama nih gak ngajar anak TK. Nah, tapi adik-adik coba deh kita perhatikan dulu gambar di belakang Kak Rere. Keadaannya kayak gimana ya? Wah, panas ya kan adik-adik. Lihat deh, ada tanaman gak yang tumbuh di belakang ini? Gak ada ya, adanya tanah kering, bebatuan yang banyak. Terus juga lihat deh, ada pohonnya malah kering. Gak ada daun-daun yang tumbuh adik-adik. Wah, ini panas banget adik-adik. Terus tanahnya kering lagi kan. Tapi adik-adik nih, berjalannya waktu adik-adik, dari tanah yang kering itu berubah menjadi, kita lihat, wah lihat tuh pemandangannya jadi indah, banyak pohon-pohon, terus juga ada bunga-bunga, ya kan, terus juga ada air nih yang mengalir. Nah di sini kita bisa hidup nih adik-adik karena ada banyak tanaman, terus juga ada air, sehingga manusia bisa hidup di sini. Nah kakak mau tanya, siapa ya kira-kira yang bisa merubah keadaan yang tadinya kering nih, tanah yang kering, yang gak ada tanaman sama sekali, menjadi tadi yang banyak tanamannya, berubah menjadi pemandangan yang indah, terus juga ada air mengalir. Kira-kira siapa? Ayo adik-adik tahu nggak? Ya, jawabannya adalah Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus yang merubah situasi tadi yang tanah kering, pemandangannya gersang, panas, berubah menjadi pemandangan yang indah, yang penuh dengan bunga-bunga, terus juga ada air mengalir di situ, sehingga manusia bisa hidup di sini. Nah, tujuannya kenapa ya Tuhan membuat seperti itu? Nah, Tuhan itu selalu melindungi kita adik-adik. Tuhan ingin agar kita juga bisa melihat hal-hal yang baik dari yang tadinya kering menjadi pemandangan yang indah. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita harus tetap percaya sama Tuhan dan selalu mengucap syukur sama Tuhan. Caranya gimana ya Kak? Wah, caranya gampang banget adik-adik, yaitu dengan terus berdoa, baca firman Tuhan sama mama papa di rumah, terus juga kayak kita sekarang, IHMPA adik-adik. Nah, karena Tuhan mau bilang di dalam firman Tuhan tadi yang kita sudah dengar juga, bahwa ada banyak hal-hal baik yang Tuhan berikan walaupun keadaannya tadi buruk, keadaan kering ya kan adik-adik. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, terus juga kita selalu bersyukur sama Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita. Karena Tuhan Yesus itu baik banget, luar biasa menyayangi kita, sehingga kita selalu harus taat sama Tuhan. Nah, sekarang itu udah masuk dalam momen Natal nih. Nih lihat di belakang kakak ada pohon Natal. Adik-adik udah hias pohon Natal belum di rumah? Ya, jadi bulan ini kita masuk dalam masa Natal adik-adik. Tapi adik-adik ada hal yang menyedihkan kan adik-adik di balik Natal ini, di mana kita menjalani Natalnya di tengah COVID-19 ini. Lihat deh gambarnya. Banyak orang yang harus menggunakan masker, terus juga harus rajin cuci tangan, menjaga kesehatan karena ada virus corona yang terjadi di negara kita juga, di negara lain juga adik-adik. Tapi tadi seperti yang kakak bilang, bahwa ada hal-hal baik adik-adik yang tetap Tuhan berikan di tengah situasi pandemi ini. Apa contohnya? Nah, lihat deh, dimana kita punya waktu banyak sama mama dan papa di rumah, bisa main sama mama papa, terus juga bisa menghias pohon Natal bersama mama papa di rumah nih adik-adik. Jadi kita punya banyak waktu sama mama papa, sama kakak adik juga adik-adik. Nah, itu adalah hal-hal baik yang Tuhan berikan juga bagi kita walaupun di tengah COVID-19 ini adik-adik. Nah, jadi intinya adik-adik, firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan Yesus bisa merubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Tadi kan kita udah lihat tanah yang kering berubah menjadi pemandangan yang indah. Dan juga tentunya adik-adik di tengah pandemi seperti ini, Tuhan akan membantu kita, menolong kita untuk dapat melewati masa COVID-19 ini. Nah, tadi kakak udah bilang, kita harus tetap percaya sama Tuhan, terus kita harus tetap bersyukur dan tetap semangat pastinya adik-adik. Jangan sedih, terus juga jangan
jadi turun semangatnya, tapi harus adik-adik tetap semangat agar Tuhan selalu menyertai kita, agar kita bisa melewati situasi-situasi yang buruk. Oke adik-adik, kalau begitu sekian firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Akhirnya balik lagi ya kita ke ibadah online bareng Kak Olive. Oke, jadi buat adik-adik yang udah siap buat dengerin firman Tuhan, duduk yang rapi karena sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oke, jadi tadi kita udah dengerin firman Tuhan dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kalau tadi adik-adik dengar nih, atau mungkin adik-adik mau baca ulang, ada kata-kata kayak gini. Ada kata-kata padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Ada juga bilang, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ada juga nih yang bilang, dalam Alkitab tersebut, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Kira-kira kenapa ya kok bisa ada firman Tuhan seperti ini? Ternyata background dari firman ini adalah cerita dari Nabi Yesaya dan juga bangsa Israel. Kita dengerin dulu ya ceritanya tentang firman ini. Oke, kalau lihat di sini nih, ini adalah gambar bangsa Israel. Di masa Nabi Yesaya, bangsa Israel ini hidupnya melanggar firman Tuhan. Mereka semua tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Bahkan nih bangsa Israel waktu itu udah gak percaya lagi sama Allah. Mereka malah menyembah berhala dan menjadikannya Allah lain. Gak boleh adik-adik ya, gak boleh kan ya. Kita harus hidup seturut sama firman Tuhan. Nah karena ini nih, bangsa Israel yang melakukan banyak dosa, Allah itu murka. Allah marah sama bangsa Israel. Bangsa pilihannya nih, malah gak percaya sama Allahnya sendiri. Nah akhirnya karena Allah marah, Allah ingin memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Tapi sebelumnya Allah mengutus dulu nih Nabi Yesaya. Allah mengutus agar Nabi Yesaya lah yang menyampaikan berita ini. Nah, selanjutnya nih, setelah Nabi Yesaya diutus, Allah bilang sama Nabi Yesaya, tolong ya sampaikan ke bangsa Israel bahwa Allah marah dan Allah akan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Nah, tapi selain itu juga, selain Allah bilang kalau Allah marah dan Allah ingin memberikan hukuman, Allah juga memberikan satu pesan. Allah juga memberitahu bahwa Allah ingin mengirimkan pesan bahwa akan ada pengharapan buat bangsa Israel, dan hukuman yang nanti Allah berikan itu tidak akan terjadi selamanya. Nah, akhirnya Nabi Yesaya memberitakan setiap harinya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel, gitu. Ayo kalian stop berbuat dosa. Karena Allah marah dan nanti akan ada hukuman buat kalian semua, buat bangsa Israel. Jadi, ayo kita berhenti berbuat dosa, hiduplah menurut perintah Allah. Tapi nih adik-adik, sayangnya nih, bangsa Israel gak mau percaya sama apa yang dibilang sama Nabi Yesaya, malah pada ngetawain. Hahaha gitu. Nah akhirnya nih, karena gak ada yang mau berubah, bangsa Israel gak mau berubah, dan benar aja apa yang dibilang sama Nabi Yesaya. Akhirnya bangsa Israel ini ditaklukkan sama bangsa Babel.
Akhirnya mereka dijadikan budak di Babel. Nah, di sini nih adalah hukuman Allah untuk bangsa Israel. Nah, gara-gara ini setelah udah terjadi, lihat nih bangsa Israel sedih. Bangsa Israel putus asa, mereka nggak semangat lagi. Mereka merasa kayak bener juga ya yang dibilang Nabi Yesaya. Harusnya kita dengar ini Nabi Yesaya. Nah, karena hal ini melihat bangsa Israel udah patah semangat, Nabi Yesaya nggak lupa untuk apa? Untuk mengabarkan bahwa akan ada harapan untuk bangsa Israel, bahwa apa yang mereka alami sekarang itu tidak akan terjadi selamanya. Allah tidak akan menghukum mereka selamanya. Karena apa? Karena nanti akan ada Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari buangan di Babel. Di sini Nabi Yesaya ingin memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa hanya Allah saja yang berkuasa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan di masa penantian mereka, harusnya mereka bertobat, melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah. Nah, adik-adik, kalau kita baca juga nih, kan ada nih di awal kalimat ada padang gurun, ada padang berbunga. Nih, sebelah sini padang gurun, sebelah sana padang berbunga. Sebenarnya di sini Nabi Yesaya memberitahu bahwa di balik kesusahan ini, nih kan padang gurun tuh gimana ya Pak? Padang gurun tuh panas, kering, gak ada kehidupan. Tapi nanti dari ayat yang kita baca, padang ini akan berubah menjadi padang bunga yang bersorak-sorak. Nah, maksudnya adalah di sini, kalau kita lihat dari cerita bangsa Israel, Allah mungkin memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Bangsa Israel merasakan ketidaknyamanan, kesusahan, penderitaan. Tapi Allah mau bangsa Israel percaya bahwa Allah saja yang berkuasa mengubah kesusahan mereka, penderitaan mereka, padang gurun mereka menjadi padang yang berbunga, menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, kok sebenarnya ini kan nggak cuma buat bangsa Israel aja ya. Kalau diimplementasiin buat kehidupan kita, contohnya misalnya nih, adik-adik pernah sakit nggak? Pernah dong ya, kakak juga pernah sakit, adik juga pernah sakit. Enak gak sih sakit? Gak enak ya, gak nyaman, sedih, bikin kita merasa sedih karena apa? Karena kita gak bisa sekolah, kita gak bisa ke teman-teman buat main. Jadinya, tapi sebenarnya nih ya, kalau misalnya kita sakit, kita harus kayak gini gak nih? Sedih, patah semangat. Enggak ya adik-adik, kenapa sih kita nggak boleh nih kayak gini? Nggak boleh ngerasa putus asa kalau lagi sakit. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa kita tuh kan anak Allah. Kita anak Allah, berarti Allah tuh nggak akan ngebiarin kita sakitnya lama. Pasti Allah akan menyembuhkan kita lewat apa? Lewat dokter yang menyembuhkan kita, lewat obat-obatan yang kita minum. Kita harusnya nggak kayak gini nih gambarnya, nggak boleh kita putus asa, sedih karena kita sakit. Kita harus semangat, kita harus percaya bahwa Allah itu akan menyembuhkan kita. Percaya nih bahwa Allah pasti menyembuhkan kita. Tapi ya di masa penantian penyembuhan kita harus apa? Kita harus berdoa, meminta penyembuhan kepada Tuhan. Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Jadi di masa penantian ini kita bukan yang kayak sedih, di masa penantian penyembuhan sedih. Karena kita harus apa? Harus semangat. Harus percaya bahwa Allah akan menyembuhkan kita. Allah akan menyembuhkan adik-adik. Apalagi nih ya adik-adik, sekarang kita lagi di masa pandemi. Karena adanya virus COVID-19. Semuanya harus dilakukan dalam rumah.
Banyak banget yang kena dampaknya, papa mama yang mungkin beberapa nggak bisa kerja langsung secara kantor, adik-adik yang nggak bisa sekolah secara langsung, ketemu teman-teman, nggak bisa main karena sekolahnya daring, dan juga kita sekolah minggu secara daring. Tapi diajarin sama Nabi Yesaya untuk apa? Untuk kita percaya bahwa nanti di waktunya Allah akan mengubah situasi ini, kesulitan ini menjadi kondisi yang baru, yang lebih baik. Kita tidak perlu lagi sekolah secara online, sekolah minggu secara online, dan itu ada di waktunya Allah. Nah, tapi adik-adik, sebenarnya kita juga ingin mengajarkan adik-adik untuk melihat sisi positif dari adanya situasi yang sulit seperti pandemi COVID-19 ini. Mungkin yang selama ini adik-adik jarang menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga karena mungkin papa mamanya kerja, harus ke kantor, adik-adik harus ke sekolah, mungkin habis itu adik-adik les. Jadi sedikit waktu yang dihabiskan adik-adik di rumah bersama keluarga. Dengan adanya peraturan PSBB ini, kita harus di rumah, adik-adik jadi punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, bersama mama, bersama adik, kakak di dalam rumah. Mungkin dengan adanya PSBB ini, adik-adik bisa apa? Adik-adik punya hobi baru, mungkin ada yang bisa olahraga di rumah, hobi barunya, atau melihara ikan cupang sama adik kakaknya, atau juga bisa menanam tanaman jadi hobi baru bersama juga dengan papa dan mama. Jadi adik-adik harus bisa melihat sisi positif dari adanya situasi yang sulit yang adik-adik hadapi. Nah, adik-adik, jadi sekarang kita udah belajar dari Nabi Yesaya dan bangsa Israel. Ada beberapa hal yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, kalau lagi ada di situasi yang sulit, adik-adik gak boleh takut, gak boleh patah semangat, gak boleh putus asa. Adik-adik harus semangat karena adik-adik harus yakin Allah akan mengubah, dan yang Allah yang paling sanggup untuk mengubah situasi yang sulit menjadi situasi yang baik. Nah, yang kedua, adik-adik harus bisa melihat sisi positif dari situasi sulit yang adik-adik hadapi. Dan yang terakhir, dalam masa penantian untuk menunggu Allah mengubah dari situasi yang sulit menjadi situasi yang baik, adik-adik jangan lupa apa? Jangan lupa hidup seturut dengan firman Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, meminta pertolongan selalu kepada Allah, dan jangan lupa untuk ibadah online IMPA juga setiap hari Minggu. Oke deh, sekian cerita dari Kak Olive. Semoga adik-adik paham dan jangan lupa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu. Dah. Nah, adik-adik, setelah kita baca ayat Alkitab kita pada hari ini, dijelaskan bahwa saat itu Tuhan ingin menghukum bangsa Yehuda karena mereka tidak setia dalam beribadah dan melakukan perbuatan buruk seperti menindas orang miskin dan mencuri. Tetapi di sini dijelaskan juga bahwa ada pengharapan untuk mereka yang mau bertobat. Nah, adik-adik kita lihat nih ke Alkitab kita lagi. Ada beberapa gambaran yang bisa kita lihat di ayat 1. Ayat 1, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Nah, terus ada lagi di ayat 2. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Selanjutnya ada di ayat 5 sampai di ayat 8 ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat di Alkitab masing-masing. Nah, semua gambaran tersebut hendak menekankan bahwa Tuhan berkuasa mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Tapi di sini Nabi Yesaya juga mengingatkan kita untuk agar kita tetap semangat, seperti Nabi Yesaya menyemangati umat Tuhan
untuk tidak takut dan jangan menyerah karena Tuhan sayang kepada umatnya. Apalagi untuk umatnya yang mau bertobat. Nah, seperti keadaan saat ini adik-adik, kita kan dihadapkan dengan situasi pandemi nih, yang mengharuskan kita, terutama untuk adik-adik, untuk belajar secara online di rumah. Mungkin adik-adik merasa bosan juga, tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah yang biasanya adik-adik temui. Nah, tapi di Alkitab ini mengajarkan kita untuk tetap semangat ya adik-adik. Jangan menyerah sama keadaan dan selalu berharap sama kuasa Tuhan. Semoga keadaan seperti ini bisa berlalu dengan cepat sehingga kita bisa bertemu dengan teman-teman kita kembali dan beraktivitas secara normal. Nah, adik-adik, sekian penjelasan dari kakak. Terima kasih ya buat waktunya. Pesan kakak, tetap setia kepada Tuhan, jangan menyerah, selalu berpengharapan sama Tuhan. Semoga kita selalu sehat dan selalu ingat akan pengharapan ke Tuhan Yesus. Sampai bertemu minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kak Rere, Ya, kita sekarang mau aktivitas nih Kak. tapi Kak Sabrina, Iya. aktivitas kali ini berbeda dari aktivitas yang lainnya karena ini aktivitasnya spesial banget Kak. Wih, emang gimana sih Kak aktivitas minggu ini? Aktivitasnya yaitu adik-adik nih membuat video tentang adik-adik sendiri, itu tentang adik-adik kasih tahu nih apa sih arti Natal untuk adik-adik. Nah, tapi kita mau lihat dulu nih Kak contoh videonya. Boleh. Kita lihat ya contoh video berikut ini. Hai, aku Kak Olive dari Sektor 8. Arti Natal menurut Kak Olive adalah momen di mana Kak Olive, saudara-saudara, dan juga keluarga bisa berkumpul untuk sama-sama merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Selain itu, momen ini juga digunakan untuk mengingat kembali dan juga bersyukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan setahun ke belakang. Oke deh, terima kasih. Dah. Nah, adik-adik tadi udah lihat kan contoh videonya seperti itu. Nah, kira-kira kapan Kak dikumpulinnya nih? Tanggal 17 Desember 2020. Ya, hari Kamis ya adik-adik, tanggal 17 Desember 2020. Bisa dikirim ke email Pelkat PA yang ada di bawah sini, nanti ditulis. Oke adik-adik, kita tunggu ya videonya adik-adik semua. Selamat beraktivitas adik-adik. Dah. Nah adik-adik, kan tadi kita udah denger cerita nih ya. Kak Rere, gimana sih tadi kesimpulannya? Nah, kesimpulan firman Tuhan kita hari ini adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu akan merubah situasi yang buruk, yang tadinya buruk nih Kak Sabrina, Ya. menjadi situasi yang lebih baik Kak Sabrina. Apalagi nih saat kayak gini kan pandemi nih. Betul tuh Kak. Pasti semuanya lagi pada khawatir, terus juga pada takut kan. Iya bener Nah, banget. tapi harus tetap percaya nih Kak, bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita. Harus tetap berpikiran positif. Pasti Tuhan akan membantu kita, memberkati kita nih Kak, untuk melewati semua ini. Karena Tuhan udah berjanji bahwa Dia akan memberkati kita dan memberikan situasi yang baik untuk kita nantinya. Gitu deh Oh Kak. jadi gitu ya Kak. Bener. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Oke, kita mau nyanyi apa ya Kak? Kidung ceria, Waktu Aku Takut. Waktu aku takut, aku percaya padamu Allah Tuhanku. Aku tidak takut, ku percaya padamu ya Allah Tuhanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Allah Bapa Sorga, kali ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Berkatilah dan lindungilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran dari tingkat pusat sampai ke desa, supaya mereka dapat membimbing bangsa Indonesia lebih maju dan membimbing kami dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, dan kami juga mau berdoa untuk vaksin yang sudah didistribusikan supaya lebih banyak lagi didistribusikan ya Tuhan.
Ya Tuhan, inilah doa kami untuk bangsa dan negara, dengarkanlah doa kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah, walaupun secara online, tidak secara offline dan bertatap muka. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah gereja kami, yaitu Gereja GPIB Gloria Bekasi, supaya bisa menjadi rumah Tuhan yang selalu menyatakan firman Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan, berkatilah para pendeta, kakak pelayan, dan juga para majelis supaya bisa menuntun gereja ini menjadi gereja yang lebih baik untuk menjadi rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Berkatilah orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah, walaupun di rumah sakit juga, terutama pasien COVID-19 ya Tuhan. Berkatilah dokter-dokter juga yang sudah merawat pasien COVID-19. Semoga mereka akan sembuh juga ya Tuhan. Dan obat-obatan yang diberi dokter akan pasien COVID-19 akan menjadi sehat lagi. Berkatilah mereka ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, beri kesehatan dan rezeki, serta lindungi dalam setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk pendidikan Tuhan bagi adik-adik kami, mulai dari tingkat sekolah Tuhan, dari kelas 1 sampai kelas 6, yang saat ini mungkin masih ada yang belajar online di rumah Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memberkati mereka, memberikan mereka kepintaran dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan di tengah-tengah pergumulan Pelkat PA di sini Tuhan, baik pada saat syuting maupun setiap kendala yang ada Tuhan, kiranya apapun yang terjadi Tuhan, apapun itu kekurangan kami mohon Tuhan melengkapi kami, Tuhan membantu kami agar pelayanan IHMPA ini agar terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Ya Tuhan, doa dan permohonan kami ini yang jadi pada sempurna hanya kami alaskan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahannya. Semua adik-adik siapkan ya persembahannya. Sebelumnya kita mau bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 328, Ku Berterima Kasih. Ku berterima kasih atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan Kau beri. Berikanlah berkat-Mu atas rezeki yang bagi anakmu Tuhan Kau beri. Nah, adik-adik, Kak Rere, Ya. sekarang kita mau berdoa persembahan nih, Kak. Iya benar. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Dan Yesus, berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja GPIB Gloria dan
dapat membantu sesama yang membutuhkan di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya Kak Rere, kita udah mau selesai nih. Iya nih Kak Sabrina, sedih deh berpisah lagi sama adik-adik layan. Tapi gak apa-apa, kan minggu depan kita masih ketemu lagi. Oh iya bener, tadi kan Tuhan juga bilang jangan sedih ya Kak. Betul sekali. Nah sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau bernyanyi dulu ya Kak Sabrina. Betul sekali. Dari Kidung Ceria 360. Bapa antarlah kami. Bapa hantarlah kami pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa penutup. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhir ibadah kami. Ya Bapa, biarlah firman yang telah kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap menjadi anak yang percaya kepadamu selalu Tuhan. Dan selalu rajin untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Agar kami tidak takut dan agar kami tetap berpikiran positif bahwa semua yang telah terjadi selama ini Tuhan dapat berlalu dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kami juga, Tuhan menjaga kami dan Tuhan berikan kesehatan bagi kami agar kami tetap sehat dan tetap bisa melanjutkan segala kehidupan kami. Ini udah syukur kami Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Adik-adik. 1, 2, selesai. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Betul sekali. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Nah, adik-adik Gwen dan Beno, tadi kan kita udah sama-sama lihat nih firman Tuhan hari ini, IHMP hari ini kan, di mana ada hal positif yang Tuhan ingin berikan kepada kita, walaupun dari situasi buruk, nah tapi Tuhan tetap membantu kita, menolong kita untuk bisa mendapatkan situasi yang lebih baik lagi, untuk keluar dari situasi buruk, kembali ke situasi yang baik lagi. Nah, kalau dari Gwen, gimana nih Gwen? Tadi dapat apa nih dari firman Tuhan hari ini? Kalau aku hal positif yang aku ambil, biasanya kan aku jarang bantuin mama. Nah sekarang aku jadi sering bantuin mama. Nah kalau Beno dalam keadaan situasi kayak gini, hal positif yang bisa kamu ambil apa sih? Aku mau tahu dong. Iya Ben, apa nih? Kalau aku sih Ya Ben. Kok Ben? Beno keputus Halo, sih? Ben? Beno? Beno? Aduh. Ya Kayaknya udah. udah aku Oke, lanjut baik. aja cerita ya. Ya, Jadi oke. habis itu tuh yang aku Ya. dapetin selain itu, aku juga dapet Ditinggalin dong kakaknya. Ya udah deh. Semua koneksinya buruk lagi, jaringannya terputus deh. Ya udahlah, kakak matiin juga dah.